Oke, jadi mata kuliah kita ini, judul mata kuliahnya adalah Teknik Penulisan dan Presentasi gitu ya. Maksudnya di sini adalah, ini ya, bagaimana kalian harus nanti kan di semester akhir nanti kalian harus menulis laporan ya. Laporan terkait skripsi, laporan terkait, KKL, KKN. Nah, di sini adalah tempatnya untuk, mempersiapkan kalian untuk menulis laporan-laporan itu ya. Jadi ada teknik penulisan, kemudian ada presentasi. Kalau di semester lalu itu saya ngundang ini ya, teman yang memang public speaking-nya bagus gitu ya, untuk mengisi 2 pertemuan terakhir. Jadi, presentasi itu di 2 pertemuan terakhir nanti diisi sama orang lain gitu ya. Tapi nanti saya minta waktunya lagi dia, kalau nggak ada nanti dari kita sendiri saja, dari saya sendiri nanti yang pengampu untuk presentasi. Jadi semesternya di sini harusnya semester 2, sekarang semester 4 ya, untuk MK, Teknik Penulisan dan Presentasi. Pencapaiannya adalah mahasiswi diharapkan mampu menulis artikel ilmiah, atau artikel populer atau skripsi dengan baik, serta menerapkan prinsip penulisan bahasa Indonesia dengan, gagasan dan ide dan, tools ya, peralatan-peralatan apa saja yang memudahkan kalian untuk membuat skripsi atau laporan gitu ya. Sekarang kan versinya udah pakai Office Word ya, jadi nggak perlu, menulis secara manual, ada yang dimudahkan dengan tools yang ada. Makanya kemarin saya sempat suruh install Mendeley ya, dan, publish di Nuteris. Itu salah satu tools yang untuk memudahkan kalian dalam menulis skripsi nanti. Kemudian ya ini untuk, yang saya sampaikan kemarin ya, jadi kalian mencoba menginstal ini dulu, kemudian nanti, Mendeley-nya juga sudah diinstal, nanti bagaimana Mendeley itu akan masuk di Office Word ya, nanti akan ada tools di Office Word. Nanti, sesisanya nanti, kita bagaimana cara memakai Mendeley, itu nanti di pertemuan lanjutannya. Kemudian bagaimana menggunakan Publish Peris, bagaimana menggunakan Fast Viewer gitu ya. Nanti di pertemuan, lanjutan dari MK ini. Kalian bisa juga, mengakses ini ya, pustakanya apa saja. Untuk mata kuliah ini bisa download pustaka tata bahasa Indonesia. Ini bisa dicari secara online ya, jadi kalian bisa mengakses gitu ya. Untuk tutorial Mendeley juga bisa diakses di link-link ini, Publish Peris juga sama. Nanti perkuliahannya ada sekitar 16 pertemuan, rencananya 16 pertemuan, dan, ada UTS dan UAS. UTS dan UAS-nya dalam bentuk ini ya, tugas ya, tugas, penulisan ya. Nanti di UAS-nya mungkin agak sedikit berbeda ya, UAS-nya. Tapi nanti kita rencanakan ada sekitar 14, pertemuan materi gitu ya, dan 2 untuk ujian gitu ya. Oke, saya harap kemarin udah pada baca ya, sudah saya share di grup ya, jadi RPS-nya bisa dibaca. Nanti misalnya hari ini kita membahas apa, nanti di minggu depan kita membahas apa, itu sudah ada gitu ya. Kalian bisa mulai googling atau mulai mempersiapkan untuk materi diskusinya apa gitu ya. Kalau kita nanti membahas tentang, Microsoft Office untuk toolbar dan yang lainnya gitu ya. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan sementara sebelum saya coba lanjut ke mulai materi ya. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Tidak. Tentang RPS ya, nggak ada ya. Nanti ini ya, tolong diingatkan ya, karena posisi saya nggak di Balikpapan, jadi kalau di Balikpapan sudah mulai masuk ajan maghrib, nanti diingatin, nanti kita sudahi perkuliahannya. Karena ada teman-teman yang berbuka puasa ya. Oke, saya share ini ya, materi kita ya.
Oke, jadi udah kelihatan ya slide-nya ya. Jadi pertemuan pertama kita membahas ini ya, pemanasan dulu lah ya. Jadi terkait tentang teknik penulisan itu apa, penulisan ilmiah itu apa, bagaimana tulisan itu bisa dikatakan sebagai tulisan ilmiah, dan bentuk dari penulisan ilmiah itu apa saja gitu ya. Jadi nanti hari ini ada 2 pertemuan. Pertama adalah mukadimahnya dulu. Jadi apa saja sih yang terkait penulisan ilmiah itu. Nanti yang kedua adalah ini ya, kita mulai bagaimana menggunakan tools-tools yang memudahkan kita untuk menulis ilmiah, penulisan ilmiah, penulisan ilmiah. Oke. Jadi pada intinya nanti di perkuliahan ini sebenarnya kita ini ya, lebih banyak menulis gitu ya. Jadi kayak misalnya kalian itu memiliki hobi, arsitek kan nggak harus bisa menggambar aja ya. Jadi mindset kita sekarang udah mulai sedikit berubah. Jadi dulu itu zaman kita kuliah atau saya kuliah itu, arsitek itu dituntut untuk merancang gitu. Jadi itu bisa menggambar, bisa menyekat, bisa mewarnai gitu ya. Jadi bisa memberi suatu bentuk gitu, olah bentuk gitu ya. Tapi sekarang tuntutan untuk seorang arsitek itu nggak cuman menggambar, gitu ya. Jadi dia harus bisa menulis juga gitu ya. Dan juga harus bisa presentasi tentunya gitu ya. Jadi materi itu, mata kuliah ini penting. Jadi untuk membekali kalian juga terkait kemampuan menulis gitu ya. Jadi misalnya nanti S2 gitu ya, S2 kalian risetnya juga terkadang nggak berbasis merancang saja. Jadi prodi arsitektur magister itu ada yang magister terkait penelitiannya. Jadi harus menulis juga, harus meneliti juga. Jadi tidak 100% merancang atau membuat gambar gitu ya. Jadi penulisan ilmiah itu apa? Jadi ada istilahnya artikel ilmiah, ada skripsi, ada artikel koran gitu ya. Ini beberapa ini ya tulisan saya ya yang terkait dengan menulis artikel gitu ya. Jadi di saat S2 itu kita disuruh untuk menulis gitu ya secara online atau dipublikasikan di tulisan yang bisa dibaca semua orang gitu ya. Dan sekarang juga skripsi kalian juga sifatnya nanti terbuka ya. Jadi apa yang kalian lakukan di skripsi itu nanti bisa diakses sama orang gitu ya. Misalnya kalian nanti tugas akhirnya merancang kawasan apa gitu ya di Balikpapan, nah itu nanti bisa diakses sama semua orang. Jadi orang bisa baca juga gitu ya. Tujuannya sekarang pembelajaran ini ya, kurikulum merdeka itu tujuannya itu ya. Jadi kalian semua bisa dapat akses untuk mempublikasikannya. Jadi semua orang bersifat terbuka, jadi belajar itu sifatnya terbuka, merdeka gitu ya belajar. Jadi bisa dari mana saja, bisa mempublikasikan apa saja. Oke, jadi intinya di materi di sini kita nanti kalian dituntut untuk bisa menulis ya, paling tidak menulis artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di koran, atau menulis artikel yang dipublikasikan di ini ya di jurnal kita kan sudah ada jurnal arsitektur display, itu udah 2 tahun. Jadi kalian bisa menulis dan diupload di jurnal itu berdasarkan penelitian gitu ya. Jadi bisa ditulis, bisa diupload di situ dan bisa dibaca sama siapa saja gitu ya. Itu salah satu ini kelebihan kita ya, prodi arsitektur di Uniba udah punya jurnal, jadi bisa dipublikasikan di sana. Dan kemarin ada beberapa ya mahasiswi ya yang mengambil lompat MK. Jadi semester lalu ada yang mengambil metode penelitian arsitektur tapi belum melewati ini ya MK ini, teknik penulisan dan presentasi. Nah, memang ada beberapa yang kemarin kesulitan ya untuk melakukan tugas akhirnya gitu ya. Jadi tugas UAS-nya ada yang lakukan submit dan ada yang tidak gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada mayoritas yang semester 3 kemarin yang ambil MK ini metode penelitian arsitektur nggak bisa ini ya, nggak bisa melakukan submit tugasnya ya, karena kemarin nggak lancar ya tugasnya ya. Maksudnya nggak, materinya yang hari ini yang harusnya memudahkan
mereka melakukan di metode penelitian arsitektur tapi belum dilewati. Jadi harapannya nanti yang kemarin mengambil semester 3 metode penelitian itu ini ya dicermati lagi terkait ini ya MK penulisan ini kemarin. Oh kemarin maksudnya itu ini gitu ya. Yang Pak Agus bilang ini itu kan ini termasuk gitu ya. Jadi nanti yang kemarin belum paham nanti bisa dipelajari di sini dulu. Nanti pas mengulang MK metode penelitian arsitektur bisa jalan sendiri gitu ya untuk berkelompoknya gitu. Kemarin kan berkelompoknya dengan kakak kelas ya. Kakak kelasnya ada yang struggle, ada yang lancar, ada yang nggak aware gitu ya. Jadi akhirnya adik kelasnya yang ngambil semester 3 metode arsitektur jadi nggak jalan juga ya. Oke, lanjut aja ya. Jadi ini ya, struktur kursusnya itu isinya adalah memaksimalkan fungsi Office gitu ya. Terus bagaimana melakukan citasi. Citasi itu tahu? Citasi itu bagaimana kita mengambil sumber dari online atau offline. Misalnya kita melakukan citasi terkait pengertian atau definisi. Misalnya rumah tradisional itu adalah bla 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 bla. Nah, kalau itu bukan dari pendapat kita, itu berarti kan mencitasi orang lain, mengambil opini orang lain. Nah, itu dituntut harus melakukan citasi Mendeley ya. Jadi mengkutip orang itu dari naskah mana, itu dikutip terus dimasukkan ke dalam tulisan kita, nanti itu muncul di daftar pustaka gitu ya. Jadi tidak boleh menulis apa saja gitu ya, random, tapi itu adalah pemikirannya orang, tapi kita ini nggak mencantumkan nama orang itu di dalam situ. Jadi nanti jatuhnya plagiarism. Nah itu akan jatuhnya di sini ya, di sebuah pembahasan ini ya, plagiarism. Jadi apa yang kita tulis dan dibaca secara online itu tidak boleh melakukan plagiasi atau mengcopy paste utuh dari tulisan orang lain gitu ya. Nanti itu menjadi kalau dalam kode etik penulisan artikel itu melanggar kode etik gitu ya, karena melakukan copy paste tanpa melakukan modifikasi atau memasukkan sumber dari tulisan itu ya sebelum kita klaim sebagai tulisan kita. Kemudian nanti ada publish dan praise, kemudian tentang tata bahasa akademis ya. Nanti kita juga bahas, kemudian template untuk menulis artikel itu seperti apa, kemudian teknik presentasi itu seperti apa gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu tentang struktur ini, perkuliahan kita ini nanti? Nggak ada. Nggak ada ya, lanjut ya. Oke. Kayaknya seru Rata-rata sih. struktur penulisan ilmiah itu ini ya, biasanya itu ada 5 ini ya, 5 bab lah, 5 bab atau 5 alur pikir yang harus yang harus dilalui secara saintifik, itu saya ilmiah gitu ya. Jadi ada tentang latar belakang yang menjelaskan tentang Dasein dan Dasolen. Dasolen ini ya istilahnya itu lebih enaknya itu gini. Jadi kalau ada sesuatu yang harapan, kemudian terus ada sesuatu yang nggak sesuai harapan, nah itu adalah perbedaannya Dasein dan Solen. Dasein itu seperti ini, jadi ada peraturan tentang lalu lintas, kemudian Dasolennya itu ada kenyataannya, realitanya orang-orang itu melanggar dari peraturan itu gitu. Jadi di latar belakang biasanya itu ada pembahasan terkait ada peraturan nih, tapi ada yang melanggar gitu ya. Jadi itu ada gap di antara dua fenomena yang mau dibahas, misalnya mau nulis tentang jalan raya gitu ya. Ada peraturan tata tertib tapi banyak yang nggak pakai helm. Nah, berarti di situ ada gapnya. Jadi masalahnya bukan terkait sama ini ya, peraturannya sudah ada, tapi masyarakatnya nggak tertib. Nah, di situ ada masalah. Nah, bisa jadi masalahnya itu pemahaman masyarakat, bisa jadi permasalahannya itu jalannya itu rusak juga, atau permasalahannya nggak ada polisi segala macam gitu ya. Jadi
awal-awal dalam struktur penulisan ilmiah itu rata-rata dibahas tentang gap antara Dasein dan Desoleng gitu ya. Apa harapannya dan kenapa realitanya seperti ini gitu ya. Oke, ini subbabnya saja nanti kita bahas di ini ya, di lanjutannya. Nanti saya kasih bahasan kecil-kecil aja dulu, tipis-tipis dulu, nanti diperdetail di pertemuan-pertemuan lanjutannya. Jadi nanti di bab 1 itu ada isinya tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, terus ada batasan gitu ya. Rumusan masalah itu isinya tentang ini ya, pertanyaan ya. Jadi kalau di sana ada lalu lintas, ada peraturan, terus ada lalu lintas yang orang nggak pakai helm. Rumusan masalahnya, pertanyaannya adalah kenapa orang itu tidak tertib gitu, kenapa masyarakat itu tidak tertib melakukan menggunakan jalanan karena ada peraturannya, kenapa kok mereka tidak tertib. Nah itu termasuk rumusan masalah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena adanya gap antara peraturan, terus ada peraturannya tidak boleh nggak pakai helm, tapi kenapa kok banyak yang nggak pakai helm? Terus muncul pertanyaan di situ, kenapa tidak tertib lalu lintas tidak memakai helm? Kalau tujuan penelitiannya biasanya itu rata-rata isinya jawaban dari rumusan masalah itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengeksplorasi atau mengidentifikasi dari kebiasaan masyarakat tidak pakai helm itu gitu ya. Jadi arah berpikirnya seperti itu ya. Jadi dalam satu bab itu ada gap di antara kedua fenomena di lapangan, kemudian disimpulkan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian dari tujuan penelitian dan batasan gitu ya. Oke. Kemudian ada bab 2 ya. Bab 2 di sini isinya adalah penjabaran ini ya. Topiknya secara luas, terus topiknya secara kecil, terus penjelasan masalah itu. Jadi sebelum melangkah ke metodologi ilmiahnya, itu ada dibahas lagi terkait ini ya. Tadi sudah ada peraturan, terus satu lagi masyarakatnya tidak pakai helm gitu ya. Nah di sini dibahas nih terkait peraturannya. Jadi peraturan apa yang membahas terkait tidak boleh ketertiban lalu lintas di Kota Balikpapan, terus peraturan apa itu dibahas, dijelasin di situ. Kemudian penjabaran topik kecilnya itu membahas terkait masyarakat tidak pakai helm, itu bisa dikasih foto, dikasih penjabaran segala macam gitu ya. Jadi kalian bisa mendokumentasikan masalahnya itu bisa secara kualitatif atau dideskripsikan atau dengan didokumentasikan. Biasanya kalau arsitek lebih banyak gambar ya, visual, jadi dijabarkan dalam bentuk visual. Ya, jadi kalian bisa ini mendeskripsikan di bab 2 itu terkait kajian pustaka gitu ya. Nanti dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan teori, misalnya kalau teori misalnya tidak pakai helm itu secara teori apa, dampaknya itu seperti apa. Pasti ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang dampak kalau orang nggak pakai helm ketika di jalan raya gitu ya, kalau dikaitkan dari permasalahannya ya. Oke, itu dulu 2 bab ini, kalau ada yang mau didiskusikan untuk ini buat pemanasan kita. Ya kan? Ya. Agnes Belum ada ada Agnes? contohnya Pak, jadi belum tahu kesulitannya. Gimana Ken? Belum ada contohnya, jadi belum tahu kesulitannya apa. Oh ya, itu ini ya. Jadi saya kasih narasinya dulu. Jadi nanti kan kita bahas satu persatu gitu ya untuk struktur penulisannya. Tapi sebelum kalian menulis itu paling enggak kalian udah pemahaman terkait toolsnya ya. Jadi ini nanti kita bahas di ininya lanjutannya. Oke, untuk yang semester 3 kemarin, jadi ini bisa ini ya, maksudnya kalian bisa melakukan script capture untuk struktur penulisan ini. Ini juga nanti akan muncul di ini ya, muncul di MK metodologi penelitian arsitektur. Jadi nanti kalian kalau menulis itu ada latar belakangnya, ada kajian pustakanya, ada metodologinya apa.
terus pembahasannya apa, kesimpulannya apa gitu ya. Jadi nanti kalau menulis penelitian arsitektur itu ada strukturnya dan itu dijelaskan di semester sini dulu untuk pemanasannya, nanti di semester 2 itu di semester lanjutannya yang mengambil metode penelitian arsitektur udah ini ya, udah sedikit paham gitu ya terkait garis besarnya penulisan ilmiah itu metode penelitian itu seperti apa. Oke, bab 3 ya. Jadi bab 3 atau biasanya itu isinya itu metode atau metodologi. Di sini nih bahasnya biasanya bahas tentang data primernya apa. Di sana kan data tuh hanya ada dua, kita klasifikasi dari dua saja, primer dan sekunder. Jadi primer itu kalau dari kita tuh bisa dari ini ya, dari pertanyaan orang, jawaban orang, mulai dari wawancara, interview atau dokumentasi foto itu bisa dijadikan data primer. Sedangkan kalau data sekunder itu ngambilnya dari ini ya, dari literatur internet, dari literatur buku, atau dari literatur penelitian sebelumnya. Jadi di sana diklasifikasikan ada sumber datanya itu primer atau sekunder. Itu nanti dijabarkan juga ya kalau lagi melakukan penelitian arsitektur. Kemudian ada instrumen data dan metode analisis. Metode analisis nanti saya sampaikan di metode penelitian arsitektur karena metode analisis itu macam-macam. Jadi nanti kita fokuskan di ini aja di mata kuliah selanjutnya. Jadi metode penelitian arsitektur itu bisa pakai kualitatif atau dijabarkan di semester lanjutan. Oke, kemudian pembahasan gitu ya. Biasanya penelitian atau tulisan yang bagus itu isinya adalah ini ya, ada temuannya, ada temuan istilahnya itu ada sesuatu yang baru yang kita tulis dan itu belum ditulis sama orang lain gitu ya. Jadi ada topik baru, ada hal-hal baru yang kita sampaikan dan itu menjadi sesuatu temuan baru gitu ya. Jadi harapannya setiap menulis ini nanti dibandingkan terkait penulisan yang sudah ada gitu ya. Jadi terkait berita yang sudah ada, misalnya berita-beritanya sudah ada membahasnya ini, tapi kalian menulis di korannya tidak membahas yang itu ya. Jadi sudut pandang yang lain kalian menulis gitu ya dari sudut pandang yang lain. Itu ya. Jadi paling tidak ada temuan yang berusaha kita ungkap gitu ya. Jadi buat apa kita membahas atau melakukan penelitian terkait peraturan lalu lintas terus helm tapi sudah banyak yang menulis gitu. Nanti pasti temuannya juga paling itu saja. Jadi kalau bisa digali dulu gitu ya. Jadi misalnya pakai helm, ternyata nggak cuma orang yang pakai helm itu aja. Ternyata yang nggak pakai helm itu adalah orang yang ini kalian temukan ternyata yang nggak pakai helm, nggak tertib lalu lintas tuh orang yang naik motor metik misalnya gitu kan. Nah itu lebih dalam lagi ya. Jadi temuannya adalah faktanya orang-orang yang naik motor metik itu nggak mau pakai helm misalnya gitu. Itu ini ya ilustrasi aja ya. Jadi penelitian atau penulisan ilmiah itu seperti itu ya. Jadi orang-orang cuman membahas tentang orang ada peraturan tapi mereka nggak mau pakai helm. Tapi kalian berpikiran lebih dalam lagi ternyata yang nggak pakai helm itu lebih banyak yang naik motor metik misalnya gitu. Dan itu usianya lebih muda misalnya gitu atau lebih tua gitu. Menarik lagi kalau kalian bisa sampaikan ternyata yang nggak pakai helm itu bapak-bapak misalnya, bapak-bapak misalnya itu. Jadi itu ya variasi dari penulisan ilmiah yang nggak boleh sama penelitian orang lain yang sudah ada gitu ya, duluan terbit atau duluan ada dibaca orang gitu ya. Jadi paling nggak ada temuan. Dan terakhir ini ya kesimpulannya. Jadi setiap penulisan ilmiah itu harus ada saran ya atau rekomendasi atau arahan gitu ya. Jadi sarannya itu bisa bersifat sederhana gitu ya atau bersifat lebih aplikatif gitu ya. Bisa juga arahannya itu ke kemana gitu ya, ke instansi misalnya penelitian kalian nanti arahannya ke ini nih pembuat kebijakan gitu ya. Jadi coba nanti temuannya ternyata
karena yang nggak pakai motor itu, yang nggak pakai helm itu adalah motor metik, sarannya nanti bisa jadi nanti setiap motor metik harus ada sensor helm misalnya gitu ya, pemakaian helm gitu ya. Karena sekarang kan orang motor metik banyak-banyak tuh tools tambahannya. Nah, jadi itu ada saran yang menjadi solusi dari permasalahan yang ada di ini ya, di Dasein dan Desolen ini. Jadi garis besarnya struktur penulisan ilmiah itu seperti itu, dalam bentuk artikel di koran seperti ini, gitu ya. Seperti ini juga misalnya penulisan ilmiah di jurnal itu rata-rata isinya adalah ini ya. Jadi tentang struktur penulisan seperti ini. Jadi jika tulisan kalian itu sama dengan penulisan yang sudah ada, biasanya editor atau tim yang nge-review, kalau di koran-koran seperti ini kan editor nih yang melakukan review. Nah, mereka pasti menolak gitu ya, nggak bakal diterbitin gitu. Karena oh ini udah dibahas sama orang, oh ini udah dibahas sama ini gitu. Jadi nggak perlu lagi nih disampaikan di media atau di publik gitu ya. Karena persepsinya sama, sudut pandangnya sama, bisa jadi datanya juga sama, dan tidak ada saran atau arah rekomendasi gitu ya. Dari yang kita tulis itu nggak ada arahnya jelas atau gimana gitu ya. Nah, itu ya. Jadi paling tidak ada ini ya, ada sekitar 5 ya yang umum struktur penulisan ilmiah itu. Jadi nanti bisa kalian mulai pelajari juga nanti di ini sebelum kita bahas di ini ya, di pertemuan lanjutannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Nanti kita kasih materi yang kedua. Ya, Bigil ya? Iya, Pak. Ya, Bigil. Izin nanya, Pak. Ini kan kalau dalam penulisan karya ilmiah, batasannya berapa persen sih kita boleh mengambil kutipan di internet? Soalnya kan ada yang plagiat itu loh, Pak. Ya. Supaya kita tidak dikatakan plagiat itu berapa persen batasannya? Oke. Saya bahas ini ya, skripsi ya. Kalau di Uniba itu ada istilahnya pakai Turnitin. Kalau di Uniba pakai Turnitin. Kalau saya pakai software plagiarism check ini ya. Jadi kalau skripsi itu batasnya 30% dari apa yang kita tulis itu nggak boleh sama ini ya, sama dari mana saja, sumber mana saja. Jadi 30% yang kita tulis itu nggak boleh hasil copy paste gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau menulis skripsi pasti nanti dicek sama Turnitin berapa kali gitu ya. Jadi nanti pasti submit ternyata masih 40%. Nanti ditolak. Nanti kalian perbaiki itu sampai di bawah 30% karena skripsi halamannya banyak ya, 30% batasnya. Tapi kalau di artikel koran itu plagiarismenya sampai 20. Jadi 20% itu karena artikel itu kan cuman 1.500 kata tuh. Nah, di sana itu biasanya akan dicek sama editornya, ini ada copy paste enggak dari artikel yang udah terbit gitu ya. Bisa jadi nih orang ini copy paste saja, copy paste dari sumber-sumber yang udah ada. Nah, itu biasanya dia 20% sampai 15% sampai 20% deh. Terus sebelum saya submit artikel misalnya ke koran atau kemana itu selalu saya cek pakai software ini, plagiarism check ini. Jadi di bawah 10% itu baru saya kirim gitu untuk menghindari ini ya, blacklist nama ya. Kemudian kalau yang jurnal artikel yang seperti penelitian yang hanya 15 halaman itu juga sama ya, di luar daftar isi itu antara 15 sampai 20% gitu ya. Jadi kalau ada sih triknya nanti disampaikan di pertemuan yang yang ketiga. Di sana ada bagaimana biar kita tuh terhindar plagiarism check, tapi kita memang mengkutip artikel, mengkutip paragraf atau kalimat dari orang lain gitu ya. Nanti bagaimana sih biar nggak kena plagiarism gitu. Jadi walaupun kita menulis copy paste, memasukkan nama dari sumber mana gitu ya, Abigail, tapi tetap nggak boleh paragraf itu kita copy paste semua. Jadi semuanya di copy, ditaruh di artikel kita, terus kasih nama sumbernya adalah menurut orang ini, tapi semua teksnya itu
di copy paste. Nah itu nggak boleh. Jadi itu ada triksnya nanti di plagiarism check di pertemuan keempat ya kayaknya kalau nggak salah. Nanti di sana ya kita coba bagaimana melakukan checking plagiarism. Itu ya Abigail ya. Iya Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau diskusi dulu sebelum materi kedua? Ini kalian ada yang sudah mulai kuliah di bulan Ramadan? Ada yang sudah kuliah online offline? Sudah ada, ya? Pak. Apa? MK apa? Usna? Bu Atik ya? MK-nya? Kemarin Ibu Ria ada offline, Pak. Oh, Bu Ria. Oh, iya, iya. Oh, offline ya, tapi yang jamnya sama, jam segini juga? Apa pagi? Kemarin, Pak. Soalnya Bu Ria dari Samarinda. Oh, sama Pak. Ya, oh, iya. Oke, berarti udah mulai ya perkuliahan di ini, di bulan Ramadannya. Oh, waktunya memang sempit ya, 4.30 sampai jam 6 ya. Kalau yang di tahun lalu malah saya nggak sempat ngajar nih di Ramadan karena waktunya tabrakan-tabrakan terus. Jadi ngejarnya di setelah Ramadan. Tapi saya usahain ini kita di Ramadan ada kelasnya online gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak saya materi selanjutnya ya. Kalian bisa ini ya, bisa baca juga artikel-artikel yang seperti ini atau yang saya tulis untuk ini ya, untuk mempelajari struktur penulisan artikel gitu ya. Oke.